Halo teman-teman, kembali lagi dalam pembelajaran manajemen pendidikan bersama saya Muhammad Zainal dan teman saya Felicia Robot. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang salah satu materi dari manajemen pendidikan, yaitu fungsi manajemen pendidikan. Baik, langsung saja kita masuk pada materinya. Yang pertama yang harus kita ketahui yaitu apa sih fungsi dari manajemen pendidikan itu? Jadi, ada beberapa fungsi dari manajemen pendidikan, diantaranya yaitu perencanaan atau planning, yang kedua pengorganisasian atau organizing, yang ketiga pelaksanaan atau implementation, dan yang keempat yaitu pengawasan atau controlling. Ayo kita jabarkan satu persatu. Yang pertama, perencanaan atau planning. Perencanaan ialah suatu proses menyusun tujuan dan sasaran organisasi serta menyusun peta kerja yang melibatkan cara pencapaian tujuan. Jadi, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam perencanaan ini. Yang pertama, menetapkan tentang apa yang harus dikerjakan, kapan, dan bagaimana melakukannya. Yang kedua, membatasi sasaran dan menetapkan pelaksanaan kerja untuk mencapai efektivitas maksimum melalui proses penentuan target. Dan yang ketiga yaitu mengumpulkan dan menganalisa informasi. Fungsi yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing. Organizing adalah pengelompokan kegiatan yang diperlukan, yaitu penetapan susunan organisasi serta tugas dan fungsi dari setiap unit yang ada dalam organisasi. Dalam tahap kedua ini, yang lebih berperan adalah manajer atau kepala sekolah sebagai pimpinan suatu satuan pendidikan. Jadi, ada beberapa hal yang harus kita jalani dalam proses ini, diantaranya yaitu 1. Merinci seluruh pekerjaan yang dibebankan harus sesuai dengan keahlian. Yang kedua, pengembangan dari keahlian. Dan yang ketiga itu mekanisme kerja haruslah jelas agar terciptanya suatu sistem. Fungsi pendidikan yang ketiga yaitu pelaksanaan atau implementation. Pelaksanaan merupakan kegiatan untuk merealisasikan rencana menjadi tindakan nyata dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien, dan akan memiliki nilai jika dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Sebagai kepala sekolah, harus selalu menggerakkan semua aspek yang sudah dirincikan agar bisa berjalan seperti apa yang telah direncanakan. Pergerakan ini bisa berupa pemberian motivasi kepada staf atau para guru. Mengapa hal ini perlu dilakukan? Agar supaya setiap karyawan dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan peran, tugas, dan tanggung jawabnya. Fungsi pendidikan yang keempat yaitu pengawasan atau controlling. Pengawasan adalah keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan ini adalah tugas dari pemimpin untuk memastikan apakah semua sudah sesuai dengan yang direncanakan. Pengawasan juga berfungsi sebagai penilaian kerja dan sebagai penentu kebijakan dalam proses perencanaan selanjutnya. Nah, teman-teman, dari materi ini kita dapat mengambil kesimpulan dari keempat fungsi di atas. Dapat disimpulkan bahwa untuk meraih tujuan pendidikan, semua aspek harus berjalan sesuai prosedur yang jelas dan semua harus bergerak sesuai yang sudah direncanakan. Semua harus bergerak sesuai dengan apa yang sudah ditugaskan. Dengan demikian, setiap kegiatan pendidikan di sekolah harus memiliki perencanaan yang jelas dan realistis, pengorganisasian yang efektif dan efisien, pengarahan dan pemotivasian seluruh personil sekolah untuk selalu dapat meningkatkan kualitas kinerjanya,
dan pengawasan secara berkelanjutan. Demikian materi dari kami. Sekian dan terima kasih.